Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita bisa lagi ada dalam hadirat Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang membuat kita masih ada sampai hari ini. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah akan kubalas segala kebaikan Tuhan? Selain hari ini kami rindu memuliakan Engkau, memuji dan menyembah Engkau. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan.
Dengan apakah akan kubalas segala kebaikan-Mu Tuhan, akan kasih setiamu dalam hidup kami. Selain hari ini kami persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami di atas mezbah-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu Tuhan. Inilah hidup kami, inilah hati kami Tuhan. Hati yang tulus memuji menyembah Engkau. Karena kami Tuhan sadari bahwa dengan apakah kami akan membalas segala kebaikan-Mu. Selain kami hanya bisa membawa pujian penyembahan kami yang terbaik kepadamu hari ini. Engkau tahu setiap hati kami, Engkau tahu setiap kerinduan kami Bapa. Biarlah Engkau yang memuaskan setiap kerinduan kami. Kami rindu ada di hadirat-Mu hari ini. Kami rindu bertemu Tuhan. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, segala pujian, pengagungan, penghormatan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga pada akhirnya biarlah Roh Kudus yang akan bekerja, menguasai hati dan pikiran kami. Biar kami boleh fokus untuk memuji menyembah Engkau, dan pusat penyembahan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan buka ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Lima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sorga nyata penuhiku. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sorga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sorga nyata penuhiku. Sukacita sorga nyata penuhiku.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa,
bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerahmu besar melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena bersamamu kami boleh melewati setiap musim hidup kami. Kami ada lagi sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Karena kekuatan di jiwa kami adalah bersama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Itu boleh kami alami dan kami nikmati sampai hari ini. Kami tidak pernah meragukan akan kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu bertindak memberikan kami pertolongan tepat dan indah pada waktunya. Terima kasih untuk perkenanan-Mu atas hidup kami. Terima kasih karena kami telah diteguhkan oleh karena kekuatan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Hati kami teguh di dalam Tuhan. Dan kami yakin perkenanan-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Anugerah-Mu sungguh sangat besar. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk lawatan-Mu. Dan kami yakin setiap pujian penyembahan kami telah menyenangkan hati Tuhan. Engkau duduk di atas puji-pujian umat-umat-Mu saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami semua siap dengar dan terima firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah suara Injil kebenaran akan disampaikan, dan buatlah kami mengerti dan memahami semua isi hati Tuhan. Kami siap melakukan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami terima berkat firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online bersama-sama pada kesempatan hari ini. Hari ini hari Minggu tanggal 18 Januari 2026. Dan kita bersyukur karena penyertaan Tuhan yang memampukan kita sampai pada saat ini. Dalam ibadah online pada hari ini ada perjamuan kudus, dan karena itu Bapak Ibu bisa menyiapkan roti perjamuan dan anggur perjamuan untuk sama-sama kita mengikuti perjamuan kudus. Renungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Niniwe atau Tarsis, memilih antara panggilan Tuhan atau kesenangan diri. Firman Tuhan terambil dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1-3. Tertulis demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagian dari saudara pernah melihat film kartun ini. Sebuah film kartun yang sebenarnya absurd, aneh saudara, janggal, tidak masuk akal. Karena tokoh kartunnya adalah cat dog. Dalam satu tubuh ada dua kepala. Yang satu adalah kepala anjing dan yang satu adalah kepala kucing. Film kartun ini adalah film yang lucu kelihatannya. Karena cat dog ini seringkali berbeda keinginan, berbeda pendapat, dan
Perbedaan pendapat dan keinginan itu membuat mereka berselisih satu sama lain, konflik, dan berkelahi, bertengkar satu sama lain, sekalipun mereka ada dalam satu tubuh. Anjing dan kucing itu berbeda. Anjing cenderung mungkin bisa dikatakan ekstrovert, sedangkan kucing cenderung introvert. Kalau anjing mengibas-ngibaskan ekornya, itu tanda dia senang. Tapi kalau kucing mengibas-ngibaskan ekornya, itu tanda kita harus hati-hati, karena mungkin dia sedang marah. Walaupun karakter ini aneh, saudara, cat dog, dan tidak mungkin ada binatang seperti ini, tapi ada sebuah makna dari karakter kartun yang aneh ini, yaitu makna tentang perdebatan batin, konflik yang seringkali terjadi dalam diri kita masing-masing. Dalam diri kita ada keinginan daging dan juga ada keinginan roh yang saling bertentangan satu sama lain. Ada pergumulan antara melakukan kehendak diri kita sendiri atau melakukan kehendak Allah. Ada peperangan antara hawa nafsu kita pribadi dengan keinginan Tuhan. Ada konflik antara memenuhi kesenangan diri kita dengan memenuhi panggilan Tuhan. Diri kita, saudara, bagaikan cat dog. Di dalam kita ada konflik, ada pertentangan antara melakukan yang benar atau yang salah, melakukan keinginan Tuhan atau keinginan kita sendiri. Dan ini yang akan kita pelajari, saudara, tentang Yunus, pribadi yang dipanggil Tuhan untuk mengerjakan tugas yang Tuhan berikan. Kembali kepada Yunus 1 ayat 1-3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dari ayat yang menceritakan tentang kisah panggilan Yunus dan kebebalan hatinya, pelariannya dari panggilan Tuhan, kita belajar 3 hal pada saat ini. Yang pertama adalah bahwa perlu kerelaan hati untuk melakukan panggilan Tuhan. Yunus tidak rela terhadap panggilan Tuhan. Hatinya berontak terhadap apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Dia tidak mau menjalankan apa yang Tuhan ingin dia kerjakan. Tuhan mau Yunus pergi ke Niniwe, tapi Yunus tidak punya kerelaan hati untuk melakukan tugas yang mulia itu. Padahal jelas-jelas, saudara, Tuhan menyuruh Yunus, tapi betapa Yunus begitu berani menentang panggilan Tuhan. Hatinya tidak rela, bagaikan seorang prajurit yang disuruh pergi untuk ke suatu tempat atau wilayah, tapi dia tidak rela untuk melakukannya dan pergi ke tempat yang lain. Prajurit yang semacam ini tidak layak dan pasti akan dipecat. Tapi Tuhan begitu setia, saudara, terhadap Yunus. Setia pada panggilannya bagi Yunus. Sekalipun Yunus berontak, Tuhan terus mengejar supaya panggilannya itu dikerjakan. Dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8 tertulis, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nabi Yesaya meresponi panggilan Tuhan, pengutusan Tuhan, penugasan Tuhan dengan berkata, ini aku, utuslah aku. Seringkali ayat ini
dijadikan bahan gurauan, saudara. Ada yang mengatakan, "Ini aku, Tuhan, utuslah dia." Jadi, tidak ada kerelaan untuk diutus oleh Tuhan. Walaupun Tuhan memanggil, tapi yang kita ingin pergi adalah orang lain. Nah, bagaimana hati kita, saudara? Apakah hati kita rela untuk mengerjakan panggilan Tuhan? Ataukah hati saudara berontak terhadap panggilannya? Sudah berapa puluh tahun saudara berontak terhadap panggilan Tuhan? Mari, jangan berontak, tapi relakan hatimu untuk mengerjakan tugas panggilannya. Hal yang kedua, saudara, tantangan yang terbesar untuk melakukan panggilan Tuhan seringkali datang dari diri kita sendiri. Yunus lari dari panggilan Tuhan karena dari dalam dirinya ada keengganan. Sebenarnya masalahnya bukan ada di Niniwe. Terbukti orang-orang Niniwe mendengar, meresponi teguran dari Yunus dengan bertobat secara massal. Jadi tantangan, kesulitan terbesar bukanlah Niniwe, tapi diri Yunus sendiri. Dan ini seringkali juga terjadi pada kita. Kita terhalang untuk mengerjakan panggilan Tuhan karena halangan itu ada pada diri kita. Kita masih ingin berfokus pada kesenangan diri kita sendiri daripada berfokus untuk menyenangkan Tuhan. Kita tidak mengutamakan Tuhan, kita lebih mengutamakan keinginan-keinginan pribadi kita. Ada dua keinginan yang berlawanan dalam diri kita, yaitu keinginan daging dan juga keinginan roh. Dalam Galatia 5 ayat 17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Seorang pesepeda, saudara, yang bersepeda di terik panas matahari dalam jarak yang begitu jauh, mengalami tantangan dari dalam dirinya dan juga tantangan dari luar. Dari luar yaitu sinar matahari panas, medan yang sulit. Tapi hal itu, saudara, bisa dia atasi kalau dari dalam dirinya dia bisa mengatasi keengganannya, kelemahannya, keputusasaannya. Seringkali di dalam diri kita, saya sudah capek, saya tidak bisa, saya ingin bersenang-senang saja. Tantangan dari dalam itu yang seringkali menghalangi kita untuk mencapai tujuan. Dan ini, saudara, menjadi koreksi buat kita, agar kita tidak terhalang untuk mengerjakan panggilan Tuhan oleh hal-hal yang terjadi di dalam kita. Apa yang membuat saudara enggan untuk melakukan panggilan Tuhan? Apa yang membuat saudara selama ini terus-menerus menolak panggilannya? Mari kembali kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Buang semua tantangan-tantangan dan keengganan yang datang dari dalam diri saudara. Hal yang ketiga, mana yang kita pilih? Niniwe atau Tarsis? Yunus ibarat seperti cat dog. Satu ingin ke kanan, satu ingin ke kiri. Satu ingin melakukan kehendak Tuhan, satu ingin melakukan kehendak diri sendiri. Anjing adalah seekor binatang yang punya kerinduan untuk melayani tuannya. Berbeda dengan kucing, saudara. Kucing ingin dilayani oleh tuannya. Anjing berfokus untuk menyenangkan hati tuannya. Kalau kucing berbeda, dia ingin agar hatinya yang disenangkan oleh tuannya. Kucing menjadikan dirinya tuan, tapi anjing menjadikan dirinya hamba. Ada konflik dalam diri Yunus. Apakah melayani Tuhan atau melayani dirinya sendiri? Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita memilih untuk melayani Tuhan atau memilih untuk melayani diri kita sendiri? Dalam 2 Timotius 4 ayat 5 dikatakan, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tuhan mau kita menunaikan
tugas pelayanan, tugas panggilannya bagi kita. Selama kita masih bernafas, masih hidup, jangan tunda-tunda untuk melakukan tugas panggilan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Niniwe atau Tarsis itu bisa ada di sekitar kita. Keluarga kita bisa menjadi Niniwe atau sebaliknya bisa menjadi Tarsis. Maksud saya adalah keluarga kita bisa menjadi tempat di mana kita mengerjakan panggilan Tuhan, atau sebaliknya kita lebih memilih untuk menyenangkan hati dan diri kita sendiri. Tempat studi saudara bisa menjadi tempat saudara mengerjakan panggilan Tuhan, atau sebaliknya tempat di mana saudara lebih berfokus pada kesenangan diri pribadi. Tempat kerja saudara bisa menjadi Niniwe atau Tarsis. Saudara bisa menjadikan tempat kerja saudara sebagai tempat di mana saudara melayani Tuhan, mengerjakan panggilannya, atau sebaliknya saudara mengerjakan agenda dan kesenangan diri saudara sendiri. Mari pilihlah untuk melayani Tuhan selama kita masih hidup. Jangan biarkan panggilan Tuhan terbiarkan dalam hidup kita. Tapi mari tunaikan tugas panggilan Tuhan, agar ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita disebut sebagai hamba yang setia, yang selesai menunaikan tugas panggilannya di bumi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami kembali diingatkan untuk mengerjakan tugas panggilan-Mu dalam hidup kami. Terlalu sering kami mengabaikannya dan memilih untuk memenuhi keinginan dan kesenangan kami sendiri. Saatnya Tuhan kami mau melayani Engkau, memenuhi panggilan-Mu bagi kami, di dalam keluarga kami, di tempat studi kami, di tempat kerja kami, di lingkungan di mana kami berada. Tolong kami supaya kami mengingat bahwa kami harus mengerjakan tugas panggilan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk roti perjamuan dan anggur perjamuan yang akan kami makan dan minum sebagai persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan roti perjamuan dan anggur perjamuan ini, dan kuduskan kami juga Tuhan. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat roti di tangan kanan saudara dan dengarkan pembacaan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk karya kasih-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menguduskan kami, menebus kami dari segala dosa, pelanggaran kami. Oleh penebusan-Mu Tuhan, kami diampuni, kami disucikan, dikuduskan, dijadikan anak-anak-Mu.
Terima kasih untuk karya pengorbanan-Mu yang mulia. Kami tidak layak, tapi Engkau layakkan untuk menerima kasih karunia keselamatan. Ajar kami untuk menghargai pengorbanan-Mu dan anugerah-Mu dengan hidup seturut dengan firman-Mu, mengasihi Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap dari kami yang sakit, yang dalam pergumulan persoalan. Lawatlah ya Tuhan, alirkan kuasa kesembuhan bagi yang sakit, yang lemah. Berikan kesehatan yang sempurna, berikan kekuatan baru. Yang sedang dalam keadaan patah semangat, putus asa, bangkitkan kembali semangat mereka. Kuatkan iman mereka untuk berjalan dalam pengharapan kepada Tuhan. Yang terikat terbelenggu dosa, Tuhan lepaskan, berikan kemenangan. Yang diganggu kuasa kegelapan, Tuhan berikan kelepasan ya Tuhan. Berikan pertolongan sehingga menang atas setiap gangguan dan intimidasi kuasa iblis. Yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar dan mujizat-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan dalam segala tugas aktivitas kami, agar kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan dan Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini sudah selesai, tapi ibadah secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.